Tidak apa-apa saudara lupa wajah saya, lupa suara saya, tetapi firman jangan dilupakan. Saya percaya saudara sudah mengaplikasikannya di dalam ponsel, kaum muda, remaja, dan dewasa. Dan saudara juga pasti semakin mengenal kasih Tuhan, semakin cinta Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semuanya tetap berada di dalam apa yang saya sampaikan tentang pengawasan Tuhan. Pantauan, hidup di dalam pantauan Tuhan atau hidup di dalam pengawasan Tuhan. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita 24 jam selalu memantau kehidupan kita. Orang lain mungkin bisa lupa, orang tua bisa tidak melihat kita, tetapi setiap saat, setiap detik kita berada di dalam pengawasan dan pantauan Tuhan. Bukan seperti polisi yang mencari-cari kesalahan kemudian ditilang, tetapi bukti kasih Tuhan, Dia memantau kita. Siapa yang percaya kepadanya berada di dalam tanggung jawab Allah sepenuhnya. Dan saudara, untuk kebenaran firman pada pagi ini, karena saya tahu bahwa Tuhan yang maha tahu, jadi saya berdoa, saya minta Tuhan hal apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan kemudian saya diberikan hal ini, tema ini. Saya ingat bahwa ini beberapa tahun atau sudah 10 tahun yang lewat lalu pernah saya sampaikan, karena saya ingat berdekatan dengan meninggalnya orang tua atau ibu dari saudari Ana. Jadi saya ingat bahwa saya pernah menyampaikan hal ini, tetapi kemudian karena bukan kehendak saya, ya Tuhan yang memantau dan Tuhan yang melihat situasi keadaan kita, sehingga Tuhan ingin selalu mengingatkan kepada kita hal yang sangat penting kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan khususnya saudara pada pagi ini, saudara melihat bahwa perlombaan dan pertandingan yang diwajibkan, dikatakan diwajibkan, perlombaan dan pertandingan yang diwajibkan. Saudara, walaupun untuk kesehatan, olahraga itu penting, tetapi tidak ada hukum atau tidak ada hal yang melarang kalau kita tidak mengadakannya. Itu hanya untuk kesehatan kita. Tetapi yang namanya perlombaan atau pertandingan, saudara pasti ingat atau saudara bisa hubungkan dengan kegiatan tersebut, yaitu olahraga atau pertandingan-pertandingan yang sering saudara perhatikan. Tetapi yang dimaksud di sini, Tuhan tidak menyuruh saudara atau tidak mewajibkan kita untuk bertanding dalam olahraga apapun. Ya, tetapi ada satu hal yang dikatakan merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi kita semuanya untuk kita lakukan. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau. Begitu saudara masuk di dalam posisi sebagai anak Allah, komitmen untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara sudah berada di dalam arena pertandingan atau perlombaan yang disediakan bagi kita. Jadi sekali lagi, Tuhan yang maha tahu keadaan kita. Mungkin saudara mulai memantau, sudah ada yang mulai keluar dari arena, ya, atau mungkin membuat arena yang lain, atau ada yang mungkin duduk tidak masuk di dalam tetapi hanya sebagai penonton, ya kan? Atau juga masuk di dalam tetapi santai. Nah, santai dan tidak ikut di dalam pertandingan. Atau ikut tetapi ya pokoknya menang tidak, yang penting saya sudah ada di dalamnya. Nah saudara, bukan sikap ini yang Tuhan kehendaki. Jadi sekali lagi, saya tidak tahu entah berapa kali lagi, kalau Tuhan kehendaki, hal ini selalu diingatkan. Ya saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, perlombaan yang diwajibkan. Sekali lagi, kata lomba ketika saya lihat di dalam kamus, itu artinya adu kecepatan atau adu ketangkasan. Adu kecepatan atau adu ketangkasan. Kemudian
Kalau berlomba berarti mengadakan satu, ya dikatakan adu berarti tidak hanya satu orang tapi dua orang. Kalau tanding itu dikatakan tanding si lain, tetapi bertanding berarti tidak hanya satu orang, tapi bertanding berarti adu kekuatan. Yang dibutuhkan dalam hal ini adalah tenaga. Ya, saudara lihat di dalam gambar yang namanya lomba seperti yang saudara mungkin pernah lakukan atau lihat di dalam acara televisi, yaitu orang atletik atau pelari. Ya, itu adalah adu kecepatan. Dan kemudian yang namanya adu kekuatan, yang ini biasanya bapak-bapak, tetapi saya lihat juga ada ibu-ibu yang mau melakukan ini, yaitu ponco, ya, lomba ponco, adu kekuatan. Panco, bukan ponco, panco, ya, panco. Saya tahu nama ponco itu nama orang, kecuali pocong, ya. Ya, dikatakan panco. Panco itu adalah adu kekuatan. Mungkin suatu saat kita adakannya. Siapa yang paling kuat di antara kita, nanti kemudian dilombakan. Ya, tetapi saudara, ini adalah suatu keadaan atau situasi yang harus kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengadu kecepatan, mengadu ketangkasan, kemudian mengadu kekuatan. Bukan mengadu kekuatan antar suami istri, antara anak-anak, antara tetangga, antar teman kantor. Tetapi saudara, yang dikatakan bahwa lawan kita di dalam perlombaan ini bukan manusia, bukan darah dan daging, bukan teman, bukan suami, bukan istri atau siapapun, bukan binatang juga, bukan juga tumbuh-tumbuhan, tetapi ya, saudara, lawan kita adalah siapa? Ya, ini. Kenapa kita memerlukan suatu ketangkasan atau kita perlu ikut di dalam lomba? Lawan kita sekali lagi bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita tahu bahwa lawan yang selalu mengintip, ya saudara, baca di dalam 1 Petrus. Ya, kalau di dalam Yohanes 10 ayat 10a itu adalah dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan di dalam Petrus 1, saudara silakan buka di dalam Petrus pasal 1. Petrus pasal 1 ayat yang kelima, pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sudah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung. Jadi tidak ada pengecualian. Semua orang yang begitu dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti dia sedang berhadapan dengan lawan atau iblis. Dan dikatakan bahwa dia mencari dan dia berkeliling. Tidak nampak saudara, tidak kelihatan. Tapi cara kerjanya yang harus kita pelajari, cara kerjanya yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan. Karena kadang peralatannya atau alatnya, medianya untuk bergerak, kalau di dalam Kejadian dia menggunakan ular. Nah, di dalam kehidupan kita, ya dia bisa menggunakan orang lain. Tapi bukan orang itu yang lawan kita, tetapi siapa yang mengendalikan orang tersebut. Karena dikatakan dia pencuri, dia mencuri. Saudara, pernah tidak pencuri itu kalau mendatang di rumah saudara atau mengambil barang saudara, permisi dulu,
atau bertelepon kepada saudara atau SMS-an atau menginformasikan, saya nanti akan datang di rumahmu, saya nanti akan ambil pulpenmu, ya kan? Tidak ketahuan. Dan tentu dia bukan, kalau ada sesuatu yang dia lakukan, tentu dia sudah pelajari situasi keadaan dulu. Dia akan mengadakan pemetaan, dia akan mengadakan suatu peninjauan dan akan mengatur strategi. Bagaimana caranya supaya dia berhasil mencuri apa yang kita miliki. Nah, kalau kita lengah, kalau kita tidak berada di dalam keadaan siap, saudara pasti akan kecurian. Kemudian setelah kecurian, saudara akan dilanjutkan dengan, ya dikatakan bahwa dia juga adalah pembunuh. Jadi tidak hanya dia mencuri, dan itu bukan yang iblis curi, itu bukan benda atau harta kita, tetapi rohani kita. Apa yang ada pada kita yang membuat kita masuk di dalam kerajaan Allah, dia akan mulai kaburkan, dan dia akan mulai putar balikkan, dan dia akan mulai mempengaruhi kita, dan kemudian dia akan pelan-pelan akan membawa kita untuk mati rohani. Dan ketika kita masuk dalam keadaan situasi seperti itu, maka pasti ujung-ujungnya kalau tidak bangkit akan binasa. Ya saudara, itu sebabnya di dalam ayat tadi dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, dan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia, berarti dia pasti akan mendatangi saudara, dan pasti sudah jadi lawan saudara. Bukan saudara yang pilih, saya mau pilih yang ini, atau dia tidak akan pilih-pilih saya ini, tapi saudara sudah pasti dia akan berhadapan dengan kita. Jadi firman Allah katakan lawan dia dengan iman yang teguh. Bukan iman kerupuk. Bukan iman seperti Sprite atau Coca-Cola. Begitu dengar firman, saya cinta Tuhan. Yang terutama dan yang utama. Segenap. Begitu dimakan, berseiring dengan berjalannya waktu, sudah mulai lupa. Kalau lupa pasti tidak melakukannya. Dan kemudian saudara lawan kita yang berikutnya. Nah, ini saudara sudah dibahas panjang lebar dari Bapak Gembala sampai pada ada seri kedua. Ya saya tidak tahu, mungkin nanti ada seri ketiganya. Tetapi tentang Galatia 5 tidak dibacakan, tetapi yang dibahas itu yang harus kita minimalis, yang harus kita tekan di dalam diri kita adalah keinginan daging, perbuatan daging. Di dalam kehidupan anak-anak rohani, anak-anak yang masih kanak-kanak rohani, bukan anak-anak rohani, kanak-kanak rohani, seperti yang disampaikan pada minggu-minggu lalu, kekuatannya tidak seberapa. Saudara, saya berhadapan dengan saudara sebagai orang dewasa. Tidak ada anak kecil di sini ya. Anak kecil lagi main di belakang. Dan makanan ini adalah makanan yang keras. Artinya bahwa hal ini harus kita perhatikan sebagai orang dewasa di dalam hidup kita. Mereka anak kecil itu, anak sekolah minggu yang dikatakan kanak-kanak itu masih hidup di bawah sadar. Tetapi ketika mulai membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, ketika mulai akil balik, maka hal ini kita sudah harus berhadapan secara pribadi menghadapinya. Jadi dikatakan perbuatan daging atau keinginan daging. Saudara buka di dalam Galatia pasal 5. Daftarnya saudara mulai perhatikan perbuatan daging. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata. Ulang-ulang, banyak yang bergumam supaya saudara tidak mengantuk dan supaya saudara firman itu seperti tancap di tanah yang baik dan bagus. Saudara ikut, ya, ikut supaya kemudian kita ulang 1, 2, 3.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan di dalam Korintus berkata, ujilah dirimu, selidikilah dirimu sendiri, kalau engkau ada dan tetap tegak di dalam iman. Saudara, firman Tuhan ini kita pakai untuk menguji diri kita dan memperbaikinya. Dikatakan bahwa kalau volume keinginan daging, kekuatan daging itu besar kuasanya di dalam diri kita, maka dikatakan bahwa itu akan mempengaruhi kehidupan rohani kita, melemahkan kehidupan rohani kita, akan banyak membuang energi dengan percuma, waktu kita akan terbuang dengan sia-sia. Pikiran kita, kenapa? Karena kita cuma melihat hal-hal yang seperti itu, melayani keinginan daging. Jadi mana yang saudara harus perhatikan untuk diperangi, ditekan. Mungkin begitu kita menjadi orang percaya, tidak akan langsung lupa begitu saja. Itu mujizat, dan itu bisa saja terjadi. Tetapi ada yang menuntut kerjasama kita atau usaha kita untuk menekan kekuatannya, Jadi saudara mulai pilih-pilih yang mana yang perlu saya mulai harus tinggalkan saat itu juga, yang namanya pertobatan, dan yang mana yang harus masuk di dalam suatu pembentukan karakter di dalam diri saya. Kalau yang namanya penyembahan berhala, ya saudara jangan katakan pelan-pelan, ya kan? Tetapi itu harus tinggalkan saat itu juga. Sihir harus saat itu juga. Perseteruan harus saat itu juga. Ada banyak hal yang membutuhkan tindakan kita saat itu yang namanya pertobatan. Kalau di dalam pembentukan karakter itu adalah suatu sifat, kebiasaan di dalam diri kita yang harus kita buang, yang harus kita mulai telanjangi dan keluarkan dari diri kita. Ya saudara, itu butuh waktu supaya kita bisa menjadi seperti standarnya Tuhan, supaya kita bisa memiliki kekuatan. Kalau saudara keinginan daging, hal-hal yang kita baca tadi itu terus melekat di dalam diri kita, ya kita akan jadi permainan atau bagaikan bola yang ditendang oleh iblis ke sana kemari di arena, ya kan? Tidak akan pernah sampai di finish. Kita akan capek percuma jadi orang Kristen. Kita akan banyak bertanya, di mana Tuhan itu? Bagaimana saya bisa itu? Kita hanya mengakibatkan suatu keluh kesah, omel ataupun juga menggerutu di dalam mengiring Tuhan. Kenapa? Karena penyebabnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan kemudian saudara, memang sumbernya, semuanya ini adalah sumbernya itu. Yang mengakibatkan ada itu adalah iblis, tetapi ini sudah ada di dalam diri kita. Dikatakan di dalam Mazmur bahwa kita diperanakkan di dalam dosa. Jadi sudah ada tubuh dosa. Dan sebenarnya tubuh dosa ini ketika kita mengalami baptisan air, di dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, dibersihkan kuasanya, kekuatannya dari diri kita. Tetapi kita tahu bahwa sejauh mana kita memelihara kebersihan diri kita itu, ya namanya mungkin saudara katakan kita ini manusia, hidup di antara orang-orang yang tidak percaya. Suatu saat kita tercemar atau suatu saat kita lemah, dia bisa bekerja lagi. Jadi itu tergantung pendisiplinan diri terhadap tubuh kita, terhadap pikiran kita, dan terhadap perasaan kita. Ya, tetapi saudara, kita lihat bahwa kita pada umumnya masih melakukan hal-hal yang demikian. Karena tubuh kita belum sempurna,
masih ada keinginan-keinginannya, dan masih bisa terpancing suatu saat atau bekerja suatu saat. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berikutnya adalah 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2. Kita baca, sudah kita baca bersuara dengan keras saudara. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ulang. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah ini saudara, janganlah kamu mengasihi dunia. Bukan berarti saudara tidak boleh mengasihi bumi Indonesia ini. Bukan, dunia beda dengan bumi kita. Ya, dunia itu adalah sistem yang ada di dalam dunia, yang bersumber dari hikmat dunia dan juga dari kuasa kegelapan, yang berada di dalam pengendalian kuasa kegelapan. Ya, saudara, kalau bumi kita perlu pelihara, tanaman, ya, kemudian kebersihan lingkungan perlu kita pelihara. Tetapi sistem-sistem yang ada di dalam dunia ini, yang dikatakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Masih berada, belum sepenuhnya direbut. Orang-orang percayalah yang berada di setiap tempat, di setiap kantor, di setiap instansi, itu yang harus menerangi, yang harus mulai mendirikan kerajaan Allah, yang harus mengubah hal-hal duniawi itu menjadi hal-hal yang berisi kerajaan Allah atau damai sejahtera Allah di situ. Itu tugas saudara dan saya. Tetapi segala sistem-sistem yang ada, kita tahu bahwa itu berada di dalam pengendalian kuasa kegelapan. Karena ketika Yesus dicobai, apa yang dia katakan? Dia menawarkan dunia dan segala keindahannya. Yang penting Yesus sujud menyembah kepadanya. Ya, saudara, kita berada di dalam dunia yang gelap, tetapi kita menjadi anak terang atau cahaya Tuhan untuk menerangi kegelapan. Jadi dikatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi kita berdoa supaya setiap sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, di kota kita, di mana kita bekerja, itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara, kalau kita tidak berusaha dan berjuang dan juga memiliki prinsip iman di dalam menghadapi segala bentuk cara-cara, hal-hal yang fokusnya adalah untuk keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita akan masuk di dalam alirannya, kita akan masuk di dalam keadaan mereka. Ya, dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Karena semua hal itu akan lenyap. Kalau kita melakukannya, kita juga akan dilenyapkan. Dan inilah saudara yang kita harus hadapi. Sekali lagi, bukan darah dan daging, bukan manusia, tetapi inilah lawan kita. Dia berusaha supaya kita tidak meraih kemenangan. Dia berusaha supaya kita tidak meraih mahkota yang disediakan bagi kita. Saudara, kita kembali kepada Ibrani pasal yang ke-12 tentang perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat yang pertama. Saudara bisa baca di depan juga, saudara bawa Alkitab silakan, saudara silakan mencatat. Kita baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itulah saya kasih menjadikan tema, yaitu perlombaan atau pertandingan yang diwajibkan. Saudara, kalau dikatakan diwajibkan itu berarti tidak ada cara lain. Tidak ada pertimbangan lain. Suatu keharusan yang harus kita hadapi. Ya, saudara, karena kita tahu bahwa iblis tidak berhadapan atau tidak mencuri atau tidak membunuh binatang-binatang, bukan itu, tetapi kita, orang percaya. Kalau orang yang belum terima Yesus, itu tidak akan dia ganggu. Itu sudah konco, itu sudah teman. Ya kan? Itu sudah punya tempat yang sama-sama. Tetapi orang yang akan masuk di dalam kerajaan Allah inilah yang akan dia halangi. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Saudara, pertama yaitu perlombaan atau pertandingan iman adalah wajib bagi semua orang percaya. Saudara orang percaya? Saudara berada di arena pertandingan atau lagi nonton atau lagi jalan-jalan? Gimana? Atau tidur-tiduran sambil mendengar berita saja, sambil nonton? Saudara memperhatikan atletik, dia tidak biasa-biasa saja untuk mau mendapatkan hadiah, piala atau apa yang disediakan, upah yang disediakan di dalam pertandingan itu. Saudara, saya tahu bahwa mereka juga mengatur strategi dan mereka juga mempersiapkan fisik mereka. Karena dikatakan bahwa apa yang akan mereka dapatkan itu sebenarnya sifatnya sementara. Tapi kok begitu mereka sangat memperhatikan fisik mereka, tenaga mereka, kesehatan mereka. Dan tidak ada yang, coba saudara perhatikan body-body mereka. Ya, ada yang bapuru. Ya kan, tidak ada yang kurus sekali. Ya. Nah, tapi semuanya mungkin ditimbang kali ya. Wah, pokoknya diwajibkan. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi. Jadi yang pertama adalah wajib. Saudara katakan wajib. Wajib bagi saya. Nah, jadi saudara katakan, oh itu saja yang mereka saja. Saya sudah rohani kok. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah pendeta. Saya sudah pasti menang. Pasti masuk surga. Jangan lupa ada pencuri. Jangan lupa kita masih hidup di dunia, masih ada keinginan daging. Jangan lupa kita hidup di dalam sistem, di dalam dunia ini. Kita bisa saja tergoda, terpengaruh. Karena ini wajib, maka kita perlu memperhatikan hal yang berikutnya. Saudara perhatikan, saya dulu selalu terganggu dengan di dalam ayat yang pertama, dikatakan kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, ketika saya membaca dan juga memperhatikan hal ini dikatakan saksi, memang sih di dalam arena pertandingan itu selalu ada penontonnya. Mana ada pertandingan yang tidak ada penontonnya? Tidak ada yang penonton itu kan menjadi suatu support bagi yang bertanding. Ya kan? Menjadi suatu penyemangat bagi mereka supaya mereka semakin banyak supportnya, semakin banyak penontonnya, dia akan semakin kuat. Karena itu otomatis, ya kan? Otomatis akan memberikan suatu motivasi dan juga suatu semangat baginya untuk bertanding. Nah, saudara dikatakan bagikan banyak saksi, ya, mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada banyak support kita. Ada banyak, kalau dikatakan bahwa Allah yang memantau kita akan senantiasa menjadi support bagi kita. Roh Kudus itu akan senantiasa memberikan kita kekuatan. Firman Allah juga akan senantiasa memberikan kita suatu bimbingan-bimbingan yang mengarahkan kita ke kanan, ke kiri. Lakukan ini, lakukan ini. Dan ketika saya membaca ini, saudara, saya juga rupanya, ya ketika saya mungkin saudara pernah membaca bahwa orang-orang yang ada di dalam, orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, ya ini adalah bentuk tafsiran yang mungkin saudara jangan jadikan suatu patokan. Dikatakan bahwa mereka melihat keadaan dari orang-orang yang ada di bumi ini, tetapi
mereka tidak punya hubungan. Itu yang di surga, kok yang di neraka lain. Tapi saudara, sekali lagi ini bukan suatu doktrin, tetapi saudara dikatakan bahwa mereka juga adalah orang yang bersemangat untuk menantikan kita berhasil sama seperti mereka. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 40 dikatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tetapi tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ketika saya merenungkan hal ini, kita tahu bahwa rancangan Allah itu satu paket dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Dan dikatakan tidak ada satu rancangan Allah pun yang gagal. Kita adalah pelaksana-pelaksana di dalam rancangan Allah yang menjadikan paket mereka. Karena ini saudara ditulis di dalam, saudara perhatikan di dalam Ibrani ini tentang tokoh-tokoh atau saksi-saksi iman. Mulai dari perjanjian lama, kejadian, kemudian di situ adalah pribadi-pribadi yang sudah ditampilkan Allah sebagai orang pemberi bukti tentang bahwa mereka bisa, kita pun juga bisa. Mereka sudah berhasil melakukan suatu perjuangan atau suatu perlombaan, pertandingan iman dalam hidup mereka. Kita pun juga bisa. Tetapi dikatakan bahwa upah mereka itu nanti akan diberikan bersama-sama dengan kita nanti dalam kerajaan surga. Jadi dikatakan bahwa tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dan kitalah yang menyempurnakan rancangan Allah itu di dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang percaya yang berada di akhir zaman. Jadi saudara, mari kita akan bersama-sama dengan mereka. Nanti saudara akan bertemu dengan Bapak Abraham, saudara akan bertemu dengan Bapak Nuh, saudara akan bertemu dengan pahlawan-pahlawan iman yang sudah melakukan apa yang sedang diperhadapkan kepada kita. Mereka sudah meraih hadiah, mereka sudah meraih kemenangan itu, dan upahnya nanti, mahkota masuk surga yang kekal, nanti kita akan saksikan bersama. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu hal supaya saudara tidak bingung. Kemudian yang ketiga adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, saya katakan tadi, pertandingan iman yang benar. Bukan asal menjadi orang Kristen atau bukan asal menjadi atlet mereka. Orang yang asal-asalan ikut bertanding di lapangan atau di arena pasti tidak akan pernah berhasil. Pasti tidak akan pernah keluar sebagai juara. Pasti tidak akan pernah menang di dalam perlombaan. Karena dia tidak memperhatikan semua aturan-aturan main yang ada. Di dalam pertandingan olahraga saja ada aturan main. Kemudian ada suatu peraturan atau ketika dalam mempersiapkannya dan ketika di dalam pelaksanaannya semua diatur dengan peraturan-peraturan. Kalau dilanggar itu akan menyebabkan kegagalan. Nah, di dalam kehidupan rohani kita juga seperti itu saudara. Kita diatur, ada aturan main yang perlu kita perhatikan. Kalau di sini diberikan suatu perbandingan antara pelari, antara orang yang mengadakan lomba dan kehidupan kita sebagai orang percaya, antara olahragawan dengan kita sebagai orang percaya, dikatakan bahwa ada aturan yang harus diperhatikan dengan seksama dan dilakukan dengan benar. Kalau tidak benar, kalau tidak tepat, pasti gagal. Karena dikatakan bahwa iblis itu dia tidak hanya masuk pada pintu, tidak hanya masuk melalui jendela, tapi dia akan masuk melalui lubang yang kecil, celah yang kecil, yang mungkin kita tidak sadari. Celah itu bukan dosa, tapi bisa mengakibatkan dosa. Celah itu saudara, ya malas. Celah itu saudara juga kalau kelaparan, ya ada makanan terus saudara kelaparan, itu celah. Kenapa saudara? Contohnya, kalau saudara kita lapar itu biasanya kita akan cepat emosi. Ya kan? Cepat emosi, cepat marah, ya, sakit gigi, ya kan? Saudara ada yang pernah sakit gigi? Yang paling saudara tidak sukai ketika sakit gigi itu apa? Ribut. Wah, ada orang yang saudara bercerita tambah sakit rasanya ini, ya kan? Cepat
emosi. Jadi sakit itu bukan dosa, mungkin penyebabnya adalah dosa, tetapi sakit itu, kelemahan fisik itu bukan dosa, tetapi bisa jadi celah. Bisa membuat kita, bisa membuat jendela atau pintu bagi iblis untuk mengambil keuntungan. Jadi kita harus perhatikan baik-baik aturan main. Saudara, kenapa sampai Adam dan Hawa berhasil digoda oleh si jahat? Karena firman yang diputar. Firman, kedengarannya firman Tuhan, tetapi diputar. Sehingga sebenarnya artinya jadi berbeda. Saudara mungkin sudah ikut KTB, sudah dengar firman Tuhan. Tetapi saudara tidak perhatikan bahwa kadang-kadang firman itu disalahgunakan. Ya kan? Betul tidak? Kadang-kadang seperti itu. Wah, ada juga berfirman seperti ini. Oh, boleh juga seperti ini, boleh juga seperti ini. Atau ya ada juga yang tidak mau pakai firman. Nanti di gereja saja itu. Ya, dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi jangan pakai logika sendiri di dalam bertanding. Jangan pakai cara sendiri, jangan pakai masukan dari yang lain kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun mereka katakan ini pengalaman saya dan berhasil. Lihat saya. Ya kan? Tetapi saudara harus sesuaikan dengan firman. Itu yang dikatakan bahwa kita berada di antara orang-orang yang tidak percaya. Mereka bisa menghalalkan segala cara, tetapi kita hanya boleh menggunakan cara Tuhan, firman Allah. Jangan keluar dari firman Allah. Begitu saudara tergeser sedikit, wah, itu akan berdampak ke depan di dalam hidup saudara. Jadi tidak apa-apa saudara dibilang ambisi nabi, ya kan? Mau jadi pendeta, saya dari SD atau dari apa? Dari SMP, ketika guru tanya atau ketika apa selalu, kamu mau jadi apa nanti? Kamu cita-cita apa? Pendeta. Ya, ketika di SMA saya mulai lain pikiran situ, tetapi dalam hidup kemudian dikatakan, wah, kamu cocok jadi pendeta. Walaupun mereka tidak tahu. Kenapa saudara? Karena mereka tahu bahwa kita bukan orang yang mengikuti cara-cara yang tidak benar. Mereka nyontek, mereka mulai pakai cara-cara yang lain. Saya nanti kelas 2 SMA baru saya tahu, baru teman-teman semua satu persatu bersaksi. Mengapa sampai mereka lolos di sekolah itu? Mereka katakan, kamu tahu kalau saya lalu sampai saya lolos di sekolah ini pasti karena Jen. Kamu bayar berapa? Saya tanya kemudian teman-teman semua yang bercerita lain, hampir lebih dari 50% teman saya semua pakai uang masuk di sekolah tersebut. Dan macam-macam, tergantung suka-suka siapa yang menerima mereka. Ya kan? Dan saudara, mungkin anak tidak melakukan itu, tetapi orang tua mendukung. Pelanggaran kecil. Atau mungkin itu sudah budaya, itu sudah biasa. Ya kan? Di PDM saya katakan boleh tidak berhutang. Saya tanya satu-satu, karena semi komsel. Boleh tidak berhutang? Yang lain boleh. Boleh. Kenapa? Itu sudah dari dulu. Itu sudah budaya. Boleh tidak berhutang? Boleh. Kenapa? Tidak tahu. Pokoknya boleh. Tidak apa-apa. Kan nanti dibayar. Mulai boleh tidak? Ada satu yang bapak yang katakan tidak boleh. Wah. Kemudian setelah saya perhatikan di dalam firman, saya perhatikan di dalam ayat-ayat, ternyata orang percaya itu dia hanya boleh meminjamkan, tetapi tidak boleh berhutang. Kalau saudara mau kredit silakan, karena ada jaminan kan, silakan. Kalau mau ke bank atau di usaha yayasan, tetapi kalau berhutang kepada orang lain individu akan merusak hubungan kita satu sama lain. Kecuali saudara, aduh pinjam dulu, atau kemudian langsung saudara memang tepati harus dibayar. Jangan sampai itu jadi celah, hal yang mungkin sudah jadi budaya.
Tapi itu dapat mengganggu karena sebanyak-banyak juga yang masuk di dalam telinga saya. Ini dia berhutang, dia pinjam uang tetapi tidak kembali-kembali. Dia pinjam, dia janji 1 tahun atau bukan bulan depan. Wah, enak sekali saudara kalau kita memang pinjam, tetapi begitu mau kembalikan, aduh susahnya. Saudara, harus itu bukan, Tuhan tidak akan memberikan jaminan diberkati orang yang punya pola hidup seperti itu. Jadi saudara mungkin juga, saya pernah berhutang kepada saudara, saudara tagihlah, tidak apa-apa. Ya, diakonnya mungkin masih ada ya. Saya belum bayar. Ya saudara, tetapi saudara harus, apakah itu dalam bentuk iuran, apakah itu hal yang ditetapkan atau apa yang namanya, saudara, itu tidak boleh. Itu sudah celah. Itu sudah melanggar aturan-aturan di dalam permainan itu. Mungkin dalam hal lain kita usaha jaga sedemikian rupa hidup kita. Berdoanya peperang rohani setiap hari dalam nama Yesus. Rancangan si jahat atas hidup saya, pekerjaan saya begini-begini. Tetapi di lain ada lubang yang lain yang tak buka lebar, di mana dia bisa masuk untuk mengambil keuntungan. Jadi saudara, dikatakan tadi, saya sampaikan tadi, ujilah dan selidiki baik-baik keadaan rohani kita. Jangan sampai saudara, karena itu tugas kita, jaga hati. Jadi semuanya harus kita perhatikan dengan seksama. Kalau diri kita pasti kita tahu lah. Kau yang tahu, Tuhan, saya tidak tahu. Wah, itu mungkin kalau yang ke depan, rancangan yang ke depan yang Tuhan sudah tetapkan, tapi cara-caranya mungkin kita tahu. Tetapi apa yang kita lakukan? Minta Roh Kudus kasih ingat kalau lupa. Saya ingat dulu saudara, ketika saya bertobat, sudah lama sekali, saya minta ampun. Waktu saya SMP, saya mungkin pernah cerita, saya pergi di kios saudara. Tapi saudara jangan takut kalau saya sekarang pergi di toko saudara. Tidak seperti dulu lagi saya. Saya pergi di kios, saya pakai daster kan. Ada daster yang kantongnya besar. Terus saya mau beli dodol. Saya selalu ingat itu, karena itu pengalaman yang paling berkesan. Saya beli dodol, uang saya tidak cukup, sementara ada teman di rumah. Saya juga mau hidangkan dodol. Maka saya mulai lihat strategi. Ada pembeli yang lain. Kok itu sedang melayani pembeli yang lain? Saya di sini beroperasi. Iya, saya ambil dodol itu kok, karena mungkin kok itu sudah sering lihat muka saya. Kok saya ambil dodol ya ini. Saya mulai ambil. Kemudian uangnya tidak cukup. Sudah tidak apa-apa, tambah aja. Saudara, kemudian saya bayar kok itu. Sengaja kan? Kemudian saya mulai lupakan. Saya tidak merasa bahwa itu akan membawa saya masuk dalam kerajaan neraka. Saya akan tetap masuk kerajaan surga. Dan ketika saya bertobat, itu waktu SMP, saya belum terima Yesus dan saya belum tahu firman Tuhan, walaupun dari kecil saya Kristen. Ketika saya bertobat, hal yang pertama Tuhan ingatkan, ketika membaca tentang Sakeus yang mengembalikan 4 kali lipat, Roh Kudus langsung ingatkan, bangkitkan memori yang paling sudah kubur berapa puluh tahun. Dulu. Aduh, saya langsung ya ampun. Bagaimana caranya? Saya pergi, saya minta tolong. Waktu itu saudari Licik, minta tolong kita pergi di toko yang ada di Nokila Lakis itu. Kemudian kenapa? Saya langsung pergi membayar. Saya masuk, bukan kok yang berjaga, anaknya. Kok saya katakan begini, saya lalu pernah ambil barang, uangnya tidak cukup. Jadi saya mau bayar sekarang, saya bayar uangnya. Dia tahaga terus begitu saudara. Kenapa? Mungkin dia bilang, kok bisa Pak pinjam? Tidak boleh Pak pinjam kan? Harus bayar kan? Kok ada yang minjam? Ya kan? Tetapi penting saya sudah sampaikan. Saya dulu pernah mengambilnya. Sekarang saya membayarnya. Nah, saudara, saya ingat juga seorang ibu. Dia katakan ketika belajar KTB itu, kemudian dia katakan, saya langsung ingat dulu waktu saya di SMA, saya pernah ambil uang mama saya, kemudian habis itu uang itu saya pergi pakai nonton. Ketika sudah tua saudara, sudah 50 lebih atau apa, dan KTB bayangkan dari SMA ke sudah tua begitu, Roh Kudus kasih ingat, bayar. Dia langsung kirim surat. Saya minta maaf, dulu pernah saya curi uangnya mama, sekarang saya bayar. Nah, saudara, adakah yang tidak diperhatikan dan tidak dilihat oleh Tuhan? Tuhan memantau. Dan Tuhan akan selalu ingatkan.
Ya kan? Mari saudara, tanya kepada Tuhan. Adakah lubang yang terbuka? Mungkin bukan pintu, bukan jendela, tapi adakah lubang kecil? Supaya tetap berada di dalam aturan-aturan yang benar. Itu juga saudara yang akan mempengaruhi dan melemahkan kita kalau ada yang kita tidak bereskan. Kemudian menanggalkan semua beban dan dosa. Saudara, ada yang datang dengan beban? Ada. Saya anak kecil saja, anak SD, anak SMP saja yang KTB dengan saya, ketika saya tanya, ada masalahmu? Ada semua. Ada yang bukan cuma satu lagi, ada yang 5. Dalam satu hari ada kalanya kita punya beban masalah 5, tergantung dari ekonomi, dari kesehatan, dari kerjaan, dari mana, itu banyak kan. Namanya beban pikiran. Ada masalah-masalah. Kita hidup itu adalah hal yang lumrah, tetapi tidak boleh menguras tenaga kita, energi kita, dan tidak boleh hal itu kita jadikan suatu masalah untuk menghalangi kita untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan, untuk masuk di dalam pertandingan. Saudara, kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 5. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Sudah kita baca 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, sampai di sini sampai 10. Kemudian dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ini bagian daripada penghalang tadi, lawan tadi. Saudara, ini dikatakan bahwa ini yang harus kita tanggalkan, kita matikan dan buang. Silakan saudara introspeksi, masih ada? Sedikit-sedikit, kecil-kecil. Tapi saudara, dikatakan bahwa kita harus matikan. Ada usaha di dalamnya. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau kita tidak ada usaha, tiba-tiba Tuhan datang, wah, kita dikatakan murka Allah tetap ada di dalamnya. Itu mengakibatkan Allah murka. Dan pasti orang yang tetap berada di dalamnya tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Ya saudara, matikan dan buang. Tekan, bersihkan. Firman Allah itu yang dikatakan membersihkan. Firman Allah itu membersihkan. Jadi saudara, ketika ada firman Allah, cepat selesaikan. Kemudian di dalam Filipi 3 ayat 13, melupakan apa yang telah di belakang. Ada orang yang trauma dengan hal-hal tertentu. Kalau yang mungkin trauma, ya mungkin kayak seperti takut trauma ketinggian, atau lihat ular atau apa, ya saya kira itu bukan hal dosa, tetapi itu bisa mengganggu saudara. Jadi dikatakan ya melupakan masalah-masalah yang lalu, karena banyak orang yang sudah disuruh masuk di arena, sudah berada di dalam arena. Iblis pakai lagi masa-masa lalu itu untuk, hey, kau ingat dulu, ya kan? Jadi akhirnya dia mulai kendor lagi, iya ya, tidak akan bisa. Mulai maju lagi, mulai sungguh-sungguh lagi, iblis mulai ingatkan, kok ingat? Jadi saudara, bisa saja iblis menggoda, tapi jangan tergoda. Bisa saja iblis babangke, ungkit-ungkit, dulu,
Saya ingat satu kisah nyata dari yang diceritakan tentang Bapak Martin Luther ya. Dikatakan pada waktu dia berada di dalam kamar kerjanya, kemudian tiba-tiba dia didatangi oleh si L atau si iblis ya, dikatakan pada waktu itu. Kemudian datang dengan membawa daftar dosa. Panjang sekali, panjang. Dikasih lihat, Martin Luther, coba kau perhatikan, apa ini? Ini adalah daftar dosa yang kau lakukan. Bagaimana bisa kau mengadakan gerakan-gerakan itu? Bisa saja saudara, orang mau maju tiba-tiba diingatkan. Iblis ingatkan, iblis mulai tarik kembali, iblis mulai bayang-bayangi, iblis mulai tekan, intimidasi. Jadi saudara harus juga menghancurkan intimidasi dari kuasa kegelapan. Kemudian apa yang ketika dia melihat daftar-daftar yang sangat panjang tersebut, kemudian di atas meja daripada Bapak Martin Luther ini ada, kalau dulu kan orang pakai tinta, ya tinta cair. Ada tinta hitam, tinta biru, kemudian ada tinta merah. Dia langsung ambil tinta merah tersebut terus dia siram. Itu dosaku, sebetul saya akui. Tapi darah Yesus seperti ini sudah menghapus semuanya. Saya sudah dibersihkan dari semua daftar dosa itu. Langsung hilang pada waktu itu si jahat. Karena memang tugasnya dia, bukan tugasnya, memang pekerjaannya dia adalah mendakwah. Ayub kan didakwah, ya kan? Kemudian ada imam di dalam perjanjian lama juga dikatakan dia didakwah. Si iblis mendakwah. Jadi saudara, selain dikatakan bahwa dia datang untuk mencuri, itu cara kerjanya. Salah satu cara kerjanya adalah untuk mendakwah. Jadi apa yang kita sudah selesaikan dengan Tuhan, apa yang sudah beres, jangan sampai kita dibayangi lagi dengan masa lalu. Lupakan apa yang telah di belakang. Jangan kalau saudara, ada yang orang bilang kalau yesterday people lain lagi ya. Yang istilahnya Bapak Gembala lalu, dulu saya sangat rajin sekolah minggu. Dulu saya sangat rajin ke remaja, kaum muda. Dulu saya rajin ikut doa. Sekarang, nah itu lain saudara. Itu berarti suatu hal yang perlu dibangkitkan lagi. Tetapi pengalaman-pengalaman pahit yang mungkin pernah merusak hidup kita bisa dipakai oleh si jahat untuk membayangi kita supaya tidak sungguh-sungguh berjuang adu cepat di dalam arena pertandingan. Dikatakan bahwa itu melupakan. Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri. Saya sudah dibebaskan, sekarang saya merdeka, saya akan arahkan diri kepada apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Nah, saudara, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara lihat itu di dalam Filipi, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bagaimana caranya? Ketika dia sudah sedang mengambil ancang-ancang mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Filipi 3 ayat yang ke-14. Kita mulai dari ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Tidak ada suara. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ketika kita sedang mengarahkan diri dan kita sudah sedang berlari, tiba-tiba ada lemparan, kau dulu begini, kau ingat dosamu dulu, kau ingat. Tidak, sudah, dalam nama Yesus. Jangan saudara balik kanan kiri lagi, ya kan? Jangan. Atau tak duduk, sudahlah Tuhan, memang saya tidak layak. Nah, karena bagaimanapun kita punya masa lalu. Selain mungkin masa lalu pribadi kita, ada masa lalu dari kuasa kegelapan yang mungkin bisa mengejar kita, kutukan atau intimidasi atau hal-hal yang lain. Ya saudara, karena nenek moyang kita bukan bangsa Israel. Ya, ada penyembah berhala nenek moyang kita semua. Jadi saudara, mari
menguasai diri dalam segala hal. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus apa? Harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Penyangkalan diri. Hal-hal yang menghambat kita untuk berlari cepat, dikatakan disangkali. Hal-hal yang mulai menaruh perhatian kita sehingga kita sedang berlari, ada yang mulai kita lihat lagi, ada yang mulai kita datangi lagi, dan ada yang mulai mungkin juga membuat kita berhenti. Saudara, jangan dikatakan kuasai dirimu, kuasai ya. Minggu lalu Bapak Gembala sudah sampaikan, orang dewasa itu memiliki panca indera yang terlatih. Panca indera yang terlatih. Orang itu menguasai panca inderanya. Jadi ini yang harus kita miliki. Hal yang berikutnya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Ya, jangan iblis yang dapat hadiah, saudara. Karena itu, apa? Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa. Jangan main-main dengan hidup kekristenan, saudara. Saya ingat Tante Medi lalu berkata seperti ini. Jangan abu-abu. Kalau mau hitam-hitam aja sekalian. Kalau putih ya putih aja sekalian. Jangan sampai abu-abu, jangan sampai suam-suam. Jadilah orang Kristen yang benar. Jadilah pengikut Kristus yang benar. Tidak apa-apa saudara dikatakan ekstrim, saudara dikatakan fanatik, saudara dikatakan pendeta, saudara dikatakan ambisi jadi nabi. Tidak apa-apa kalau untuk Tuhan. Kenapa tidak? Ya kan? Larilah begitu rupa. Harus memiliki kekuatan daripada Allah. Bagaimana supaya kekuatan Allah itu berlimpah-limpah dalam hidup kita? Maka segenap roh, jiwa, dan tubuh kita dikuduskan sehingga kuasanya semakin mengambil alih dalam pikiran kita. Tadi dikatakan pikiranku dengan kehendakku semuanya untuk Tuhan. Tuhan tidak terima kalau ada nodanya. Tuhan tidak terima kalau ada pencemaran di dalam pikiran dan hati. Karena Tuhan mau persembahan yang kudus. Saudara, itulah suatu hal yang Tuhan ingin kita miliki. Sikap kita sebagai petanding, sikap kita sebagai orang yang berlari, orang yang masuk di dalam perlombaan, pertandingan. Karena dikatakan ada mahkota kehidupan yang disediakan bagi kita. Ada hadiah yang sedang menanti kita. Memang kita sudah terima Yesus, tetapi untuk mempertahankannya, untuk memeliharanya, perlu ada kerjasama supra ekstra dari kita. Ya, saudara, di dalam Yudas 1 ayat 20 sampai 12. Saudara, 1 dikatakan bangunlah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu sendiri. Masing-masing bertanggung jawab dengan rohaninya. Tidak tergantung dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, dengan teman, tapi masing-masing membangun diri sendiri. Masing-masing masuk di dalam arena perlombaan. Tidak ada yang gandengan kan di dalam perlombaan. Kalau di dalam perlombaan itu pakai pakaian pun, saya lihat pelari pun pakai kaos kaki pun tidak. Seringan-ringannya. Ini bangunlah dirimu sendiri. 2, berdoalah dalam Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus di dalam doa, saudara. Karena kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita, daging kita, kita akan cepat tidur. Kita akan cepat malas, berhenti mandek. Tapi kalau kita minta pertolongan Roh Kudus yang memang diutus untuk menolong kita, kita bisa konsisten di dalam hidup rohani kita. Kemudian peliharalah dirimu. Pelihara diri, saudara. Jangan Tuhan peliharakan hidup saya. Tuhan bilang, ya saya sudah memberkati dan melindungimu. Tapi peliharalah, gembalakan diri kita. Dan yang sedang kita persiapkan saat ini untuk komsel-komsel,
untuk kaum remaja, kaum muda, PDM dan juga dewasa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Rampaslah jiwa-jiwa dari api. Jangan saudara menikmati berkat Allah, saudara termasuk orang berdosa, berhutang, kalau tidak memperhatikan orang lain, kalau tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Mungkin anggota keluarga saudara, tetangga saudara, teman kantor saudara, teman sekolah saudara. Tunjukkan belas kasihan juga kepada mereka. Doakan mereka. Karena jiwa mereka, pertanggung jawabannya dituntut dari kita. Dalam Yeskel berkata, kalau orang yang berdosa itu ada di sekitarmu dan engkau tidak mengingatkan dia, engkau tidak mengingatkan akan dosanya, tidak menginjil kepada dia, maka darahnya itu akan ditanggungkan atas kita. Ya, saudara, tidak main-main. Jadi tidak kita hanya mengejar bagaimana kita puas hidup, bagaimana kita menikmati rancangan Allah, bagaimana kita menang, tapi sambil saudara ingat keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Berlarilah, bawalah diri saudara untuk berada di dalam arena dan pertandingan yang benar. Tapi jangan lupa, di antara mungkin ada penonton yang perlu mungkin ketika saudara sambil jalan dalam hal doa dalam ini saudara, ya dikatakan lalu saya ingat Bapak Gembala dari Manado tentang loncatan-loncatan iman. Wah, ada perbuatan-perbuatan iman yang dilakukan dengan luar biasa. Tetapi saudara, kita juga perlu mengingat orang-orang yang belum menerima keselamatan. Hutang ditagih kepada kita. Kita berhutang kepada mereka. Dan kita bersalah, kita berdosa kepada Tuhan. Kalau kita membiarkan mereka ragu-ragu, kita membiarkan mereka binasa. Nah saudara, inilah pesan Tuhan yang saya dapat bagikan kepada kita semuanya. Kiranya menjadi suatu hal yang perlu dan kita perhatikan di dalam hidup kita secara pribadi. Jangan sampai membuang waktu dengan percuma. Jangan sampai membuang tenaga saudara dengan percuma. Jangan sampai membuang berkat-berkat Allah itu hanya untuk diri saudara. Tetapi ingat, orang lain perlu. Saudara, kita berdiri. Kita menaikkan pujian, Yesus kau kebenaran yang sudah menyelamatkanku. Dan saudara, kita menjadikan pujian ini sebagai satu komitmen di hadapan Tuhan dalam menjalani kehidupan rohani kita. Kalau ku hidup bagi Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepada. Sekali lagi, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap Amen Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ucapkan komitmen saudara. Hatiku Amen, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Roh yang ada di dalam kami adalah roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan Engkau telah bangkit dan memberikan kemenangan-Mu kepada kami. Kami bukan orang yang kalah, tapi kami adalah pemenang. Dan saat ini kami sedang berada di dalam arena Tuhan untuk memperjuangkan, untuk mempertahankan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami menyadari kemampuan kami tidak seberapa. Sebab itu Roh Kudus kami mohon pertolongan-Mu, agar kami tetap berada di dalam aturan-aturan, kami tetap berada di dalam kebenaran-Mu di dalam menjalani kehidupan kami, agar si jahat tidak mengambil keuntungan atas hidup kami, agar kami tidak dipermainkan, tapi kami boleh tetap kuat dan menjadi kekuatan bagi orang lain. Tuhan, kami percaya Engkau terus memantau kami, memberikan support dan memberikan kepada kami pelindungan-Mu, pembelaan-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga terus mengajar kami segala bentuk kekuatan duniawi, segala bentuk rancangan-rancangan strategi dari si jahat yang ditujukan kepada kami, segala pengaruhnya di dalam kehidupan kami. Kami mau menekan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala rancangan dari si jahat kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk meneliti dan mendapatkan hal-hal yang bisa menjadi celah bagi si jahat, agar kami boleh tetap konsisten, kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, kami boleh tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami semuanya, untuk firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Engkau meteraikan semuanya itu di dalam hidup kami, di dalam hati dan pikiran kami, sehingga dimanapun kami berada, penggembalaan Tuhan, firman-Mu tetap memimpin hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan pada pagi ini sebelum kami kembali, kami juga akan menyatakan kasih kami
melalui persembahan yang akan kami persembahkan pada saat ini. Biarlah Tuhan Kau berkati kami kembali lipat ganda sesuai dengan janji Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalan hidup. Jalan hidup orang benar. Ada ekstra kolektif, saudara. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan. Silakan berdiri. Silakan berdiri saudara. Dan membangunkan yang kembali. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan, dan membangunkan dia kembali. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mempersembahkan pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu. Dan biarlah juga Tuhan Kau terus mengurapi kami agar kami tetap berada di dalam hadirat-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang saat ini berada di luar kota. Tuhan juga menyertai mereka dan memimpin perjalanan mereka, kegiatan mereka, dan juga untuk rencana mereka kembali ke Palu. Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami masa duka di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan juga boleh melawat mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semuanya, hingga mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap berada di dalam damai sejahtera Allah. Tuhan menyertai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk kehidupan kami semuanya di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai kami dan Tuhan juga melindungi kami semuanya. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, akan terus mengajar kita, membimbing kita, menuntun kita, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan berkati.